Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat sehat sehingga pada siang hari ini bisa melaksanakan tugas dari Ibu dosen untuk mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik. Perkenalkan, nama saya Eka Wati Abbas, NIM 2023 10 10 14. Pada kesempatan ini akan memaparkan tentang inovasi pelayanan publik. Dalam inovasi pelayanan publik ini, dosen pengampu adalah Ibu Dr. Andi Tenrisose, SEMM. Ada 9 submateri yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama, submateri pertama, bentuk-bentuk inovasi. Sampai saat ini tentu sudah sangat banyak inovasi di berbagai bidang, baik di bidang teknologi, pendidikan, ekonomi, dan berbagai jenis bidang lainnya. Inovasi yang hadir memberi angin segar bagi setiap orang, sebab keberadaannya bisa menjadi solusi atas berbagai kekurangan yang ada sebelumnya. Berikut adalah bentuk inovasi sekaligus contohnya. Yang pertama, inovasi teknologi. Inovasi ini lahir untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Ya, contohnya seperti media sosial yang hari ini perkembangannya sangat luar biasa dan hampir semua kalangan masyarakat paham dengan adanya fitur-fitur yang memudahkan komunikasi antar sesama seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua, inovasi transportasi. Alat-alat transportasi kini semakin mudah ditemukan. Selain inovasi produk seperti hadirnya mobil dan motor listrik, adanya ojek online juga, GrabCar menjadi solusi bagi yang ingin bepergian. Yang kemudian inovasi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, inovasi juga mengambil peran. Contoh bisa kita lihat dari kurikulum yang ada. Kurikulum anti korupsi kerjasama Kemendikbud dan KPK dengan tujuan angka korupsi bisa berkurang. Keempat, inovasi pelayanan publik. Sejak adanya inovasi dalam pelayanan publik, makin memudahkan masyarakat. Kemunculan teknologi memberikan peluang bagi berbagai layanan publik sehingga mengubah pandangan masyarakat terhadap birokrasi yang selama ini dianggap sebagai momok yang menakutkan. Contohnya ketika kita ingin mengurus kartu keluarga sudah bisa dikerjakan secara online. Selanjutnya, inovasi kesehatan. Dalam bidang kesehatan banyak hal yang dapat dilakukan, banyak penemuan baru yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Ya, contohnya adanya aplikasi Peduli Lindungi yang bertujuan untuk mendeteksi masyarakat sehingga ketika ada yang terdeteksi COVID dapat langsung diketahui keberadaannya. Selanjutnya, inovasi crowdfunding. Inovasi di bidang crowdfunding ini adalah salah satu inovasi yang bergerak di bidang sosial. Inovasi ini memberikan layanan berupa himbauan dana secara langsung kepada masyarakat. Ya, contoh orang yang tergabung dalam organisasi amal seperti organisasi penyelamatan kucing liar. Inovasi pemerintahan. Ada beberapa gagasan dan ide baru yang dimunculkan dalam menjalankan pemerintahan, terutama inovasi yang muncul dan berbagai permasalahan masyarakat. Contoh, kebijakan pembuatan NPWP dan perpanjangan SIM yang bisa dilakukan secara online. Selanjutnya, inovasi kewirausahaan. Banyak inovasi yang muncul dari bidang ini, mulai dari inovasi produk makanan, sandang, papan, dan berbagai produk lainnya. Submateri yang kedua, mengenal inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik adalah inovasi konseptual di mana memunculkan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru. Nah, klasifikasi inovasi pelayanan publik. Yang pertama, penemuan atau invention. Penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia.
benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Yang kedua, pengembangan, ya, suatu usaha yang dilakukan secara terarah dan terencana untuk membuat dan memperbaiki sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas. Yang ketiga, duplikasi. Ya, duplikasi adalah suatu proses atau metode untuk menciptakan duplikat, tiruan atau cetakan aslinya. Yang keempat, sintesis, perpaduan konsep dan faktor-faktor yang telah ada menjadi formulasi baru. Proses tersebut meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang telah ditemukan atau dibentuk. Submateri yang ketiga, perilaku organisasi terhadap inovasi. Ada 5 tahapan, yaitu yang pertama, konsep perilaku organisasi. Unsur pokok dari perilaku organisasi berupa orang, struktur, teknologi, dan lingkungan. 2. Keputusan inovasi individu dan organisasi. Tahapan keputusan inovasi dalam konteks individu dimulai dari pengetahuan, persuasi, keputusan, penerapan, konfirmasi. Sementara tahapan keputusan inovasi dalam konteks organisasi yaitu perintisan dan pelaksanaan. 3. Perilaku komunikasi dalam organisasi. Ada 2 jenis komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi homofili dan komunikasi heterofili. Kemudian 4. Kepemimpinan dan inovasi, karakter dari pemimpin opini, komunikasi eksternal, aksesibilitas, status sosial ekonomi, variabel keinovatifan. 5. Pembangkangan dalam organisasi. Bentuk perlakuan terhadap pembangkangan berdasarkan urutan dari yang paling moderat sampai dengan yang paling ekstrim. Perlakuan terhadap pembangkangan ini berargumentasi, menyimak tapi tidak mendengarkan, menertawakan, mengabaikan, menghilangkan idenya, mengusir. Perilaku organisasi terhadap inovasi adalah sikap dan tindakan organisasi memainkan peran krusial dalam menghadapi perubahan dan kemajuan unsur-unsur seperti orang, struktur, teknologi, dan lingkungan mempengaruhi perilaku organisasi. Selanjutnya submateri yang keempat, pemasaran inovasi di sektor publik. Prinsip dasar pemasaran menurut Pine tahun 2017, aktivitas sekumpulan institusi dengan berbagai prosesnya untuk menciptakan, mengkomunikasikan, mengirim dan mempertukarkan tawaran yang memiliki nilai atau value bagi customer, klien, rekanan atau masyarakat secara luas. Sementara menurut Pasquale Jean Villeneuve 2018, marketing sebagai ilmu yang didorong oleh revolusi industri sehingga produk yang dihasilkan melebihi kebutuhan baik jenis maupun jumlahnya. Konsep marketing, kita kenal konsep marketing 7P yang awalnya itu dari 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Seiring waktu berkembang, strategi pemasaran konsep diperluas menjadi 7P dengan tambahan tadi dari yang 4P itu adalah people, process, dan physical evidence. Urgensi pemasaran di sektor publik. Pertama, meningkatkan pendapatan. Kedua, meningkatnya pengguna layanan. Ketiga, meningkatkan pembelian atas barang yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Meningkatkan kesehatan dan keamanan publik. Nah, sementara ada juga hambatan dari pemasaran. Yang pertama, hambatan legislatif, filosofi politik, kekurangan sumber daya fisik, kekurangan pembiayaan. Lanjut submateri yang kelima, inovasi kebijakan dan pelayanan publik. Inovasi merupakan kunci untuk menciptakan fondasi yang kokoh dalam upaya meningkatkan efektivitas dan relevansi kebijakan serta kualitas pelayanan publik. Menurut Peraturan Menteri Pan-RB nomor 30 tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan atau ide, kreatif atau adaptasi, modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor pendukung inovasi, menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi, memberikan sumber daya yang memadai,
memberikan kebebasan dan kewenangan, membuat kebijakan yang mendorong inovasi, menunjukkan komitmen kepemimpinan, memberikan penghargaan dan pengakuan. Kemudian faktor penghambat inovasi kebijakan publik yaitu birokrasi yang berlebihan, regulasi yang kaku, ketidakpastian hukum, ketidakjelasan kewenangan, kurangnya dukungan pemimpin, tidak belajar dari kegagalan. Lanjut submateri yang keenam, siklus inovasi sektor bisnis dan sektor publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan payung hukum guna melakukan berbagai inovasi. Inovasi adalah alat yang digunakan untuk mengeksploitasi perubahan sebagai sebuah layanan yang berbeda. Mengapa kita harus berinovasi? Ya, jika tidak berinovasi, ya maka akan tertinggal. Kemudian dinamika lingkungan eksternal, sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Perubahan tatanan internasional atau globalisasi, sehingga harus ada inovasi. Perbedaan inovasi di sektor bisnis dan sektor publik, di antaranya prinsip perorganisasi, struktur organisasi, ukuran kinerja, isu manajemen, hubungan dengan end user, sumber daya manusia, sumber pengetahuan, horizon waktu. Submateri yang ketujuh, model inovasi publik. Indikator pelayanan publik. Menurut Lijan Patak Sinambela tahun 2008, mengemukakan indikator-indikator yang digunakan untuk melihat apakah pelayanan publik yang diberikan adalah pelayanan yang prima atau tidak. Indikator tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban. Model inovasi publik menurut Muluk adalah sebagai berikut: inovasi produk layanan, inovasi proses layanan, inovasi metode layanan, inovasi kebijakan, dan inovasi sistem. Model inovasi pelayanan publik menurut Chinar et al. Yaitu inovasi pelayanan, inovasi proses administrasi, inovasi proses teknologi, inovasi konseptual, inovasi tata kelola, inovasi sistemik, dan inovasi sosial. Proses inovasi menurut Rogers 1983 dalam Cita et al. 2014 menyampaikan teori difusi inovasi. Dalam teori tersebut ada 5 tahapan dalam inovasi, yaitu 1. Tahapan pengetahuan atau knowledge, tahapan bujukan persuasion, tahap keputusan decision, tahap implementation, tahap informasi confirmation. Berikut submateri yang ke-8, inovasi pelayanan publik melalui e-government. Government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah yang sebelumnya masih tradisional seperti penggunaan kertas kerja dan sistem manual lainnya. Masalah utama yang sering dihadapi oleh aparatur pemerintah adalah rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sistem pemerintah, rendahnya pengawasan eksternal dari masyarakat, birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Manfaat implementasi e-government yaitu bagi pemerintahan, bagi entitas bisnis, bagi warga masyarakat. Submateri yang ke-9, inovasi publik melalui sistem aplikasi potensi investasi. Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. Untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Salah satu inovasi yang menonjol adalah pengembangan sistem aplikasi potensi investasi. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan investor dalam menemukan peluang investasi yang potensial serta membantu pemerintah daerah dalam mempromosikan wilayahnya. Informasi tentang proyek-proyek investasi yang tersedia termasuk deskripsi proyek, lokasi, nilai investasi, dan kontak yang bisa dihubungi. Faktor investasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa pengertian investasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kamarudin Ahmad, investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.
dalam Salim dan Sutrisno 2014. Menurut Ensiklopedia Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam proses produksi dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas, serta perkembangannya. Kemudian investasi dibagi menjadi dua, yaitu satu investasi domestik atau penanaman modal dalam negeri, yang kedua investasi asing dan penanaman modal asing. Ya, saya kira cukup yang dapat saya presentasikan pada kesempatan ini. Berikutnya saya masuk ke closing statement. Diperlukan inovasi dalam pelayanan publik karena dengan perkembangan internet, masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi. Hal ini membuat masyarakat saat ini lebih menginginkan transparansi dan keterlibatan dalam penyampaian informasi publik. Ya, saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.